Gua ini dibangun pas masa penjajahan Belanda sekitar awal abad 20. Tujuannya buat tempat penyimpanan amunisi dan persediaan militer. Karena lokasinya tinggi dan strategis buat mengawasi kawasan Dago. Di masa perang kemerdekaan, gua ini juga pernah dipakai sebagai markas perlawanan oleh pasukan Indonesia. Larangannya dulu gua ini dilarang masuk sama warga sekitar loh. Alasannya karena dikira ada kutukan atau makhluk gaib yang tinggal di dalam. Selain itu, struktur gua yang gelap dan sempat juga bikin banyak orang takut. Apalagi ada cerita tentang orang yang hilang saat masuk dan tidak boleh berbicara lada. Jika melanggar akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Lada sendiri adalah tokoh masyarakat pada saat itu. Konon banyak penunggu di sini yang tidak suka mendengar nama Lada. Sampai sekarang meskipun udah lebih terbuka, masih untuk ragu masuk sendirian. Misterinya yang bikin penasaran, banyak yang mendengar suara-suara aneh seperti tangisan dalam gua meskipun tidak ada orang yang lain. Juga melihat cahaya semacam lilin yang bergerak sendirinya. Beberapa orang juga merasa pusing atau merasa ada yang mengikuti saat berada di dalam. Apakah itu cuma imajinasi atau ada hal yang belum terungkap? Gua Belanda Dago Pakar jadi salah satu spot sejarah yang penuh misteri di Bandung. Kalian udah pernah kesini? Untuk menuju Gua Belanda, kita harus melewati beberapa tangga ya, karena lumayan jauh dari jalan raya itu, teman-teman. Nah, ini masih asri ya, sangat segar sekali suasana di daerah Dago ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita mau eksplor gua bersejarah ya, kolonial Belanda, peninggalan kolonial Belanda, teman-teman. Nah, untuk hari Minggu sangat ramai banget nih. Jadi kita eksplor sejarah masa lampau peninggalan kolonial Belanda di daerah Bandung. Nah, kalau saya yang ngambil jalur sini ini teman-teman, ini jalur atas ya. Tapi kalau seandainya untuk jalur bawah juga ada juga sih ke sana tuh. Itu akses untuk ke bawah dan bisa tembus juga untuk ke Gua Jepang seperti itu. Kalau kita lihat sama memang sangat terjaga banget ya. Ini tanaman ratusan tahun pada besar banget teman-teman. Dan untuk menuju ke Gua Belanda peninggalan kolonial Belanda ini, kita lurus aja ke sana ya. Karena kalau searah baliknya mau ke arah Gua Jepang, memang nggak terlalu jauh bener antara Gua Belanda dan Gua Jepang, teman-teman. Nah, karena di sini nggak ada kendaraan ya, memang berjalan kaki ya, mungkin sambil tentu olahraga aja lah. Memang kalau hari Minggu banyak juga sih yang jalan-jalan ya di beberapa kota yang penasaran dengan peninggalan kolonial Belanda, teman-teman. Nah, perlu kalian lihat sesama di depan saya ini banyak banget ya. Mereka dari beberapa kota yang berkunjung habis melihat Gua Belanda, Gua Jepang. Karena Gua Belanda dan Gua Jepang itu nggak terlalu jauh sih ya, paling beberapa meter, tapi lumayan juga karena lokasinya sangat nanjak juga nih. Di suasana yang sangat adem ya di hari Minggu, jadi banyak yang berlibur ke wilayah Bandung seperti itu. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau seandainya teman-teman mungkin lapar atau haus, di sini ada warung juga nih ya kan, warga setempat yang jualan di sini makanan dan minuman. Dan untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan, udah tersedia juga ambulan, teman-teman. Tahura Insinyur Haji Juanda. Nah, ini ambulannya udah siap ya. Dan mungkin kalau seandainya teman-teman juga pengen jalan-jalan pakai kuda,
udah ada juga tuh kudanya di sana ya teman-teman ya. Memang untuk lokasi gua ini teman-teman di atas ya, kalau di bawah sana itu air curam ya, di tengah-tengah hutan kurang lebih, yang sangat terawat banget di sini nih, dan ramai sekali teman-teman. Tuh. Dan bisa juga nih kalau misalnya teman-teman sama keluarga bisa bermain kuda di sini, makan-makan di meja, ya ya. Nah, meja buat nongkrong, buat santai-santai sama orang-orang yang tercinta, sama orang-orang yang terkasih di sini ya. Seperti itu. Sangat ramai sekali untuk minggu sekarang ya teman-teman. Jadi ini explore sejarah ya. Nah, ini ada larangan juga. Dan kalau saya akan berkunjung ke sini, hati-hati juga ya. Di sini banyak monyet mesir liar tuh teman-teman. Dan aturannya mungkin di sini pengunjung tidak boleh ngasih makan monyet tersebut ya. Nanti bisa jadi keterbiasaan, manakala seandainya pengunjung tidak kasih makan, maka akan mengambil barang-barang yang kita bawa ya, seperti HP dan lain-lain seperti itu.